Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang model pengembangan kurikulum pada mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Zakia Anwar SPD MPD. Kami akan menjelaskan tentang The Administrative Line Staff Model dengan beranggota kelompok. Yang pertama ada saya, Fatmawati Payapo, yang kedua ada teman kelompok saya, Putri Dini Retno Pratiwi, dan yang ketiga teman kelompok saya juga, yaitu Salimah Selayar. Yang pertama ada model pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di suatu institusi pendidikan. Kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar siswa yang terjadi dalam proses pendidikan. Pengembangan suatu kurikulum melibatkan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dalam perencanaan penting untuk menentukan tujuan pendidikan, memahami karakteristik siswa, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan, kurikulum harus dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan dan memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Implementasi kurikulum melibatkan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan kurikulum dan mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai. Kemudian, model The Administrative Line Staff. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model pengembangan paling lama dan paling banyak dikenal. Model yang dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sores pada tahun 1957. Dinamakan model administratif karena dikembangkan dari atas ke bawah atau top downward, di mana ide awal dari penyusunan kurikulum berasal dari para pejabat atau administrator pendidikan dan pelaksanaannya di tingkat bawah menggunakan prosedur administratif yang sentralistik. Kurikulum dengan pengembangan seperti ini dapat kita lihat dan rasakan pada pelaksanaan kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004 yang lebih bersifat sentralisasi. Adapun tahapan dari proses perkembangan kurikulum model The Administrative atau Line Staff. Yang pertama ada pembentukan tim pengarah oleh administrator pendidikan. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan garis besar kebijakan, serta tujuan umum pendidikan. Tim pengarah ini bertanggung jawab untuk mengembangkan visi dan misi pendidikan, serta menentukan arah dan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, ada pembentukan tim atau kelompok kerja, yang bertugas menjabarkan kebijakan atau rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Tugas dari tim ini merumuskan tujuan yang lebih operasional dari tujuan umum, memilah dan memilih bahan ajar yang sesuai, memilih strategi pembelajaran yang sesuai, dan instrumen evaluasi. Selanjutnya yang ketiga, penyerahan kurikulum kepada tim pengarah. Kurikulum yang sudah dirancang diserahkan kepada tim pengarah untuk mendapatkan evaluasi. Pada tahap ini pula dapat dilaksanakan uji coba jika dirasa perlu oleh tim pengarah. Hasil uji coba tersebut yang digunakan sebagai bahan penyempurnaan. Yang keempat, implementasi di setiap sekolah. Implementasi model administratif line staff di sekolah memerlukan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi, dan kesempatan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru dan staf. Penting untuk menjalin sistem pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum untuk memastikan efektivitas dan memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari model The Administrative Line Staff. Keunggulannya, yang pertama, ada keseragaman untuk pelaksanaan di semua sekolah. Keseragaman dalam pelaksanaan di semua sekolah, model The Administrative Line Staff mengacu pada standar dan prosedur yang sama yang diterapkan di semua sekolah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua sekolah mengikuti standar yang sama dalam hal administrasi dan juga manajemen, sehingga memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan adanya keseragaman, akan lebih mudah untuk membandingkan kinerja antara sekolah yang satu dan yang lainnya, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, adanya standar penilaian yang sama. Adanya standar penilaian yang sama dalam model The Administrative Line Staff
bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara konsisten dan adil di semua sekolah yang menerapkan model tersebut. Dengan adanya penilaian yang sama, akan lebih mudah untuk membandingkan kinerja antara sekolah satu dengan yang lainnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, standar penilaian yang sama juga memudahkan pengambilan keputusan dan monitoring dari pihak administrator pendidikan. Yang ketiga, mudah untuk monitoring dari pihak pusat. Mudah untuk monitoring dari pihak pusat dalam konteks model the administrative line staff merujuk pada kemampuan pihak pusat seperti Kementerian Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan model tersebut di semua sekolah yang menerapkannya. Dengan adanya keseragaman dan standar penilaian yang sama, pihak pusat dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah dalam menerapkan model the line staff, administrative line staff. Hal ini memungkinkan pihak pusat untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan model tersebut, sehingga dapat memberikan dukungan atau bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, sifat yang sentralisasi menimbulkan sikap kurang demokrasi dan kurang sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan. Sifat sentralisasi dalam organisasi atau sistem pemerintahan mengacu pada kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada suatu pusat atau otoritas pusat. Hal ini dapat menimbulkan sikap kurang demokrasi dan kurang sesuai kebutuhan yang ada di lapangan karena keputusan diambil oleh pihak yang berada di pusat, tanpa mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan dari pihak yang berada di lapangan. Dalam konteks pendidikan, sentralisasi dapat mengakibatkan keputusan-keputusan penting diambil oleh pihak-pihak yang berada di level pusat, seperti Kementerian Pendidikan atau Dewan Pendidikan Nasional, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan, seperti di tingkat sekolah atau daerah. Hal ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta memberikan kebebasan dan kemandirian dari pihak-pihak di lapangan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, sifatnya yang memaksa dan harus patuh akan keputusan atasan. Sifat yang memaksa dan harus patuh akan keputusan atasan mengacu pada kondisi di mana bawahan atau anggota organisasi harus patuh pada keputusan yang diambil oleh atasan atau pimpinan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju atau merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan inovasi kinerja serta kurangnya kreativitas dan inovasi yang di dalam organisasi. Hal ini dapat mengurangi motivasi dan semangat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dan strategi yang lebih baik bagi siswa dan lingkungan belajar mereka. Selain itu, sifat yang memaksa dan harus patuh pada keputusan atasan juga dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan dari guru dan staf pendidikan dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya ruang untuk berdiskusi dan berbagai ide dengan kolega atau pimpinan. Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Sekian pembahasan mengenai The Administrative Line Staff. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.